Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Wilayah Bangau Darah terletak sangat jauh dari wilayah kultivator. Butuh lebih dari 100 hari dari perbatasan untuk mencapai tanah misterius yang dikenal sebagai wilayah Bangau Darah. Akhirnya aku sampai juga setelah merasakan kehadiran penguasa bayangan dan dengan referensi dari peta rute ruang waktu yang direkam oleh Starlight. Lo Feng tiba di sini dengan cukup mudah. Di ruang primordial tak terbatas, sebagian besar tanah misterius sulit ditemukan. Ketenarannya bervariasi dan kekuatan yang dimilikinya pun berbeda-beda. Yang paling terkenal tentu saja adalah Negeri Keabadian. Negeri Keabadian telah mengirimkan undangan kepada Lo Feng dan dengan mendapat tempat di sana, namun wilayah kultivator belum sepenuhnya ditaklukkan dan perayaan Lo Feng atas pengangkatannya sebagai seorang penguasa belum diadakan. Jadi, dia tidak terburu-buru untuk pergi ke Negeri Keabadian. Wilayah Bangau Darah adalah tanah misterius dengan ketenaran yang relatif kecil dan hanya melahirkan 3 makhluk tingkat leluhur. Lo Feng mengamati wilayah Bangau Darah di hadapannya. Di hadapannya terbentang lautan darah tak terbatas dengan makhluk-makhluk yang samar-samar bersembunyi di dalamnya. Semuanya memata-matai Lo Feng. Melihat lautan darah tak berujung ini memberi Lo Feng rasa familiar. Selama periode alam semesta asli, dia memiliki avatar lautan hantu. Pada saat itu, Mahir berubah menjadi lautan darah. Bahkan setelah datang ke tanah asal, berubah menjadi lautan darah adalah teknik umum bagi Lo Feng. Dengan demikian, melihat lautan darah membuat Lo Feng merasa cukup dekat dengannya. Sejak menjadi seorang penguasa, aku tidak perlu lagi berubah menjadi lautan darah, pikir Lo Feng dalam hati. Di tahap yang lebih lemah, dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Jadi dia berubah menjadi lautan darah, bahkan membentuk formasi lautan darah. Dengan penguasaan yang sempurna, baik bentuk tubuh fisik maupun bentuk lautan darah dikendalikan dengan sempurna, dan keduanya tidak meningkatkan kekuatannya. Lautan darah tak berujung di hadapanku jauh lebih kuat daripada tubuhku. Lo Feng merasakan dan menyadari bahwa lautan darah tak berujung ini hidup, mengalir perlahan dengan aura ancaman yang sangat kuat. Sebuah suara terdengar dari kedalaman laut darah tak berujung. Sekarang kau telah datang ke wilayah Bangau Darah. Mengapa kau tidak berani masuk? Apakah kau takut? Lo Feng terkekeh. Dengan pemahamannya tentang dao kehidupan dan kematian primordial, Lo Feng seketika merasakan semua makhluk yang bersembunyi di dalam wilayah Bangau Darah yang luas di depannya. 3 makhluk tingkat leluhur, lebih dari 500 primordial tingkat dunia, dan lebih dari 30 miliar kehidupan primordial tingkat tinggi. Pada saat ini, ketika makhluk tingkat leluhur dan lebih dari 500 primordial tingkat dunia dapat melihat keluar dan semuanya menatap Lo Feng yang datang sendirian. Kalian bertiga, para leluhur lemah dari wilayah Bangau Darah, apakah bisa membuatku takut? Lo Feng mencemooh. Kalau tidak takut, cepat masuklah. Suara marah lainnya terdengar. Kami bertiga, para leluhur yang lemah, akan melihat seberapa kuat dirimu, sang penguasa kultivator. Sebuah suara serak ketiga menyela. 2 penguasa wilayah Bangau Darah lainnya, meskipun jarang aktif di luar, tentu saja tidak akan membiarkan diserang di sarang mereka. Lo Feng tersenyum. Tubuhnya langsung melesat ke arah lautan darah tak berujung. Setelah memasukinya, Lo Feng segera mendeteksi keunikan dari lautan darah wilayah Bangau Darah.
Laut darah ini terbentuk dari perpaduan sempurna 3 kekuatan tingkat tertinggi. Lo Feng langsung menilai ini bertepatan dengan 3 faksi klan utama di wilayah Bangau Darah. Berbagai makhluk yang lahir dari wilayah Bangau Darah unggul dalam kehidupan, keabadian, dan bayangan. Yang terkuat di antaranya adalah penguasa darah, penguasa bangau, dan penguasa bayangan. Laut darah yang terbentuk dari perpaduan sempurna 3 kekuatan tingkat tertinggi memang jauh lebih kuat daripada laut darahku. Ini mencangkup karakteristik kehidupan, keabadian, dan bayangan yang lebih tangguh dan ada di mana-mana. Lo Feng merasakan celah itu. 3 kekuatan tingkat tertinggi yang dikuasai oleh wilayah Bangau Darah sangat kuat dalam hal penyelamatan nyawa. Kombinasi ketiganya benar-benar melampaui Wulan. Menurut Lo Feng, jika seseorang menguasai ketiga kekuatan tingkat tertinggi ini, kemampuan penyelamatan nyawanya mungkin akan melampaui leluhur awal. Leluhur awal atau initial hanya mencapai tingkat pertahanan tertinggi, tetapi masih bisa terjebak. Namun, ciri khas bayangan di wilayah Bangau Darah sangat umum. Menguasai satu kekuatan tingkat tertinggi saja sudah setara dengan tingkat leluhur. Belum pernah terdengar ada orang yang menguasai 3 kekuatan tingkat tertinggi. Lo Feng berpikir dalam hati, bahkan di antara para penguasa kultivator, hanya Starlight yang menguasai 2 dao tingkat tertinggi. Berkat kombinasi 2 dao milik Starlight, kemampuan menyelamatkan nyawanya juga termasuk dalam level tertinggi di ruang primordial tak terbatas, karena ia memang ada di masa lalu dan ada di masa depan, bahkan menjebaknya pun mustahil. Ruang primordial tak terbatas memelihara dunia sumber yang berasal dari kombinasi berbagai dao agung. Tanah misterius yang dipelihara mengandung beberapa kekuatan tingkat tertinggi yang memberi mereka berbagai sifat ajaib. Misalnya, dunia tak terbatas dapat memantulkan tempat manapun di ruang primordial tak terbatas. Jurang kehancuran dapat melahirkan senjata penghancur yang ampuh. Dunia sumber memiliki asal-usul. Tanah misterius juga memiliki sumber inti. Dengan tingkat wawasan hidupnya yang tinggi, Lo Feng secara samar merasakan sumber kekuatan di dalam lautan darah tak berujung. Lingkungan wilayah Bangau Darah dampaknya terhadap kekuatannya terbatas. Penguasa bayangan, penguasa darah, dan penguasa bangau semuanya menyadari hal ini. Lautan darah tak berujung memberikan penindasan yang sangat kuat kepada orang luar. Namun saat Lo Feng melewatinya, lautan darah secara alami terbelah sehingga tidak menimbulkan banyak hambatan. Dia unggul dalam teknik berbasis kehidupan, mampu mempengaruhi kekuatan laut darah sampai batas tertentu, kata penguasa darah. Sudah kukatakan sebelumnya, tidak perlu memprovokasi kubu kultivator. Di ruang primordial tak terbatas, kita harus menghindari 3 kubu terkuat. Tapi kau bayangan selalu bersikeras. Penguasa Bangau agak tidak senang. Bukankah kau menggunakan sumber daya yang telah kurampas? Balas kata penguasa bayangan. Aku mendukungmu dalam menjarah pasukan yang lebih lemah lainnya, tetapi aku tidak mendukungmu dalam memprovokasi camp kultivator, balas penguasa Bangau. Kalian cukuplah. Tuan Lo Feng datang ke sini untuk bertarung. Mari kita bergabung untuk menghadapi musuh, kata penguasa darah. Aku akan menghadapi Lo Feng ini. Aku menolak untuk percaya bahwa di lingkungan wilayah Bangau Darah, dia bisa melakukan apapun padaku. Penguasa kegelapan segera mengambil inisiatif untuk menyerang. Penguasa darah dan penguasa bangau tidak terburu-buru bertindak. Lagi pula, setiap leluhur begitu mengerahkan tubuh sejati mereka akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Dengan inti kehidupan di dalamnya, terdapat pasukan energi yang melimpah, memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai teknik dengan kekuatan yang meningkat beberapa kali lipat. Tanpa inti kehidupan, mereka hanya akan memiliki paling banyak 30
50% dari kekuatan mereka. Perbedaan antara memiliki inti kehidupan dan tidak memilikinya sangatlah besar. Oleh karena itu, selama perang antara kedua kubu, para leluhur tersebut tidak ikut serta, atau jika mereka ikut serta, itu dengan tubuh sejati mereka yang mengandung inti kehidupan. Tanpa inti kehidupan, mereka hanya akan menahan diri dalam pertempuran tingkat tersebut. Lo Feng terbang melintasi lautan darah yang luas, dan makhluk-makhluk yang lahir dari wilayah bangau darah tetap berada jauh, tidak berani mendekat. Lo Feng juga mengabaikan primordial tingkat dunia dan primordial tingkat tinggi yang lemah itu. Dia adalah penguasa kultivator. Ku dengar penguasa kultivator adalah sosok yang paling menakutkan di ruang primordial tak terbatas. Kubu primordial bawaan berbentrok dengan 8 penguasa di antara para kultivator dan tidak menang. Makhluk primordial tingkat dunia ini memiliki pengetahuan yang cukup luas karena memiliki banyak avatar yang telah menjarah di wilayah kultivator. Tentu saja mereka mengetahui informasi terbaru. Mereka tidak berani memprovokasi dewa ini sedikit pun. Menghadapi penguasa ini, bahkan sekedar pandangan pun dapat menyebabkan kehancuran mereka. Lo Feng terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Dia mendekat secara sukarela. Lo Feng merasakan aura besar yang dengan cepat mendekat, jauh lebih kuat daripada avatar penguasa bayangan yang sebelumnya ditemui di wilayah kultivator. Sesosok bayangan raksasa muncul di depan. Tubuhnya tampak seperti terkondensasi dari bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Raksasa yang bengkok dengan mata merah menyala mengawasi Lo Feng. Tubuh asli penguasa bayangan mengeluarkan raungan rendah. Auranya sangat luas, membangkitkan gelombang darah yang tak berujung. Bagaimanapun, lahir dari wilayah bangau darah dan menguasai kekuatan tertinggi bayangan, ia dapat secara signifikan memobilisasi kekuatan lautan darah. Jika di luar sana, bahkan dengan tubuh asliku, aku akan lebih lemah darimu. Tapi di wilayah bangau darah tempat kelahiranku, kau tidak bisa mengalahkan diriku. Suara penguasa bayangan bergema di setiap ruang waktu. Lo Feng menatapnya. Hanya kau, mengapa ketiga penguasa wilayah bangau darah tidak datang bersama-sama? Sang penguasa bayangan yang diliputi amarah, tubuh hantu raksasanya langsung menyatu dengan lautan darah di sekitarnya. Lautan darah yang dahsyat langsung menghantam dan menekan. Lo Feng berdiri diam, dikelilingi oleh alam hidup dan mati yang menahan gelombang darah ini. Gelombang darah yang agresif menerobos alam hidup dan mati, namun menyentuh lapisan energi pelindung di sekitar Lo Feng. Lapisan energi pelindung ini disuplai dengan 1.008.000.000 origin. Bagaimana mungkin sang penguasa bayangan memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah, mengerahkan kekuatan laut darah yang sangat besar untuk menyerang langsung? Di lingkungan wilayah bangau darah, kekuatannya setidaknya berlipat ganda, namun saat ini dia tidak dapat menembus lapisan energi pelindung Lo Feng. Ketika kedua kubu bentrok sebelumnya, Lo Feng mampu menahan serangan dari puluhan leluhur dan tampaknya mengalami luka parah. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar kekuatan tersebut diblokir oleh lapisan energi pelindung. Para pengamat eksternal yang menyaksikan dari kejauhan ruang waktu yang tak terbatas hanya tahu bahwa Lo Feng mampu bertahan, tetapi mereka tidak dapat memastikan seberapa besar kontribusi lapisan energi pelindung tersebut. Apakah hanya ini saja? Gumam Lo Feng. Tubuh Lo Feng seketika meledak dengan kekuatan tak terbatas, menggunakan indera kehidupan untuk mengunci musuh, menembus, dan mengikis untuk memusnahkan musuh. Kekuatan pengikis ini, baik berupa benang, cahaya pedang, atau kabut tak berujung, meliputi langit dan bumi. Serangan Lo Feng bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan energi tak terbatas.
Kekuatan Lo Feng ini tetap berada di puncaknya, sama sekali tidak menurun. Di antara pengepungan camp kehidupan primordial bawaan, dia bahkan dapat membantu rekan-rekannya pulih ke puncak kekuatan mereka. Dalam hal pemulihan energi, dia kemungkinan berada di peringkat teratas di seluruh ruang primordial tak terbatas. Kekuatan mengerikan memulai pembantaian di dalam tubuh Lo Feng. Namun setiap bagian tubuh Lo Feng sempurna dan sangat tangguh. Serangan Raja Bayangan yang dilancarkan dari dalam tubuh Lo Feng hanya menyebabkan luka ringan yang langsung menghilang. Di bawah fusi bayangan, ruang waktu di sekitar tampak seperti bagian dari tubuh penguasa bayangan. Ruang waktu terkoyak langsung, juga merobek tubuh Lo Feng. Beragam serangan, baik internal maupun eksternal, selalu ada menyerang dari segala arah. Kekuatan bayangan agak merepotkan. Lo Feng mengulurkan tangan, memperlihatkan pisau di tangannya. Lo Feng berdiri tenang di tempatnya. Pedang pemecah langit di tangannya bergetar, lalu berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan mata. Setiap tebasan hanya mengkonsumsi 1/10.000 dari total cadangan energinya. Namun dalam satu tarikan napas, Lo Feng telah menebas ratusan kali. Cahaya pedang menghujani ruang tanpa henti. Energi yang terkuras langsung dipulihkan. Laju pemulihan sepenuhnya menutupi konsumsi. Hati penguasa bayangan bergetar hebat. Keberadaannya dapat muncul di mana saja selama masih ada bayangan. Namun saat ini, di setiap sudut di sekitar Lo Feng, cahaya pedang mengerikan yang mengandung kekuatan hidup dan mati menyapu tanpa celah. Ratusan cahaya pedang menembus langit dan bumi. Lautan darah di sekitarnya langsung lenyap, dimusnahkan sepenuhnya. Dengan aku sebagai pusatnya, segala sesuatu di sekitarku, ruang, waktu, keberadaan, semuanya hancur tanpa pengecualian. Lo Feng tetap berdiri di tempat semula. Di sekelilingnya, energi bergejolak seperti air mendidih. Bahkan ruang waktu yang rusak mulai memperbaiki diri secara perlahan. Pandangan Lo Feng menyapu sekeliling. Penguasa bayangan ini benar-benar pandai bersembunyi. Tatapannya pada akhirnya tertuju pada kejauhan. Di mana ada materi, di situ ada bayangan. Dan di mana ada bayangan, disitulah wilayah penguasa bayangan. Meski Lo Feng baru saja memusnahkan area yang sangat luas, itu hanya melukainya sedikit. Tidak ada cara untuk bertarung secara langsung, hanya mencoba sedikit saja sudah membuatku terluka. Penguasa bayangan segera menarik kesimpulan. Di hadapan Lo Feng yang begitu mendominasi, bersembunyi adalah satu-satunya pilihan. Lo Feng kembali mengayunkan pedangnya. Namun kali ini, cahaya pedang yang muncul berwarna gelap, halus, lembut, dan nyaris tanpa aura pembunuhan. Cahaya pedang itu mengikuti fluktuasi mekanisme Qi kehidupan, menembus ruang waktu, menembus penghalang lautan darah, dan mengunci setiap tetes kekuatan hidup milik penguasa bayangan. Tidak peduli sejauh apa ia melarikan diri, setiap tebasan pasti mengenai sasaran. Namun sebagai gantinya, kekuatan setiap tebasan hanya setara dengan 1/10.000 dari cadangan energi Lo Feng. Jika aku melepaskan kekuatan secara brutal, daya hancurnya memang besar, gumam Lo Feng. Tapi menghadapi Raja Bayangan yang ahli menghindar, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Namun jika aku mengunci mekanisme Qi kehidupan demi memastikan serangan tetap sasaran, maka kekuatan setiap tebasan akan turun drastis. Penguasa Bayangan langsung mundur. Cahaya pedang itu terus mengikis tubuh fisiknya. Bahkan lautan darah tak mampu memulihkan kerusakan tepat waktu. Dalam sekejap mata, ia melintasi sebagian besar wilayah penguasa Bangau. Larinya cukup cepat, ujar Lo Feng tenang, lalu menghentikan pengejaran. Meski ia mengunci nyawa musuh, jangkauan gerakannya masih terbatas. Benar-benar tidak bisa bertarung secara frontal. Penguasa Bayangan menatap dua rekannya dengan wajah muram. Tubuh Lo Feng terlalu kuat. Bahkan sebelum dia bekerja sama dengan Wulan dan formasi kultivator, dia mampu menahan serangan 100 leluhur. Sekarang, sendirian pun aku tidak bisa melukainya.
Apakah dia bisa mengenaimu? Tanya penguasa bangau ragu. Selama masih dalam jarak tertentu, jawab penguasa bayangan sambil menggeleng. Meski terus berpindah, aku tetap tak bisa lolos dari cahaya pedang kegelapannya. Penguncian mekanisme Qi kehidupan, kata penguasa darah dengan suara berat. Aku juga menguasainya, tapi Le Feng telah mencapai tingkat Dao. Dalam hal ini, dia lebih unggul dariku. Para penguasa yang menguasai Dao hakiki memang berbeda. Dengan kekuatan yang sama, daya tempurnya jauh lebih besar.